Halo semua, selamat datang di tutorial untuk materi digital. Jadi tutorialnya akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan membahas aljabar boolean, tabel kebenaran dan juga gerbang logika. Kemudian pada video part 2-nya baru kita akan membahas terkait dengan SOP, POS dan juga termasuk canonical form gitu ya. Kemudian kita juga akan membahas terkait minimasi K-map, De Morgan conversion dan juga studi kasus. Jadi contoh soal cerita seperti brankas dan sebagainya. Untuk materi analog itu sendiri seharusnya sekarang itu dihandle oleh Justin. Namun sepertinya Justin saat ini sedang ada kendala karena ia juga ada urusan penting di luar kota. Jadi nanti kami akan mencoba untuk menggantikan video tutorial analog itu dengan mungkin akan memberikan semacam soal dan juga solusi yang bisa kalian gunakan sebagai latihan gitu ya. Jadi langsung aja kita untuk materi pertama dalam video kali ini yakni aljabar boolean. Pada dasarnya, aljabar boolean adalah operasi matematika yang kita hanya melihat nilai true atau false. Kalau true itu adalah 1, kalau false itu adalah 0. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana suatu input atau beberapa input itu dapat mempengaruhi output yang nilainya itu hanya 1 dan 0. Input itu juga bisa 1 dan 0. Katakanlah kita memiliki A input itu A, B, dan C. Jadi di sini ada 3 input dan satu output yang kita katakan misalkan F, A, B, C. Jadi ini merupakan fungsi dari aljabar boolean gitu ya. Nah, kita mau melihat bagaimana sih hasilnya kalau misalkan katakanlah A itu 1, B itu 0, C itu 0. Hasilnya outputnya apakah 1 atau 0? Nah, itu yang akan kita pelajari di aljabar boolean. Jadi, ada 3 operasi utama yang perlu kalian ketahui dari aljabar boolean ini, yakni AND, OR, dan NOT. AND itu simbolnya adalah A dot B. Jadi jika kita punya dua input, katakanlah input A dan input B, hasil dari output A dan B ini hanya akan menghasilkan 1 jika kedua-duanya itu 1. Kalau OR itu simbolnya adalah plus, maka output dari OR itu akan menghasilkan 1 jika seminimal mungkin jika seminimal mungkin salah satu dari inputnya itu 1. Sedangkan kalau not, ya udah, simbolnya itu seperti ini. Jadi ada kayak bar di atasnya. Ini juga sering disebut dengan komplementer. Nilainya itu kebalikan dari inputnya. Jadi kalau misalkan A itu 1, maka outputnya 0. Kalau A itu 0, inputnya 1. Itu ya. Aljabar boolean memiliki beberapa postulat dan teorema yang sering digunakan. Ini merupakan daftarnya. Dan biasanya soal pada aljabar boolean itu simply bagaimana cara kita menyederhanakan suatu fungsi aljabar menjadi fungsi yang lebih sederhana, namun menghasilkan output yang sama dari fungsi di awalnya gitu. Nah, tips aku sendiri untuk mengerjakan soal ini sebetulnya ini sangat-sangat lebih ke membiasakan diri gitu ya. Jadi di sini sering-sering aja latihan soal karena emang nggak ada tips yang bagaimana cara kita tahu pakai teorema mana, pakai postulat mana yang harus digunakan untuk menyederhanakan suatu fungsi. Tapi semakin kalian melakukan soal itu bakal kelihatan sendiri kayak polanya tuh seperti ini, polanya tuh seperti ini. Dan di sini aku juga udah cantumkan beberapa soal latihan yang kalian coba secara mandiri lakukan, dan di sini juga ada solusinya langsung supaya kalian bisa ngecek apakah benar atau enggak gitu ya. Nah, dalam video ini aku akan mencoba untuk membahas satu pertanyaan di sini terlebih dahulu. Kita mulai pertama dengan soal yang ada di A. Jadi di sini kita dapat melihat sebuah fungsi yang memiliki 4 input. Hal pertama yang mungkin aku akan lakukan di sini itu aku notice dulu kalau misalkan ini kan suku, kemudian ini adalah or gitu ya. Nah, ini aku melihat ada banyak variabelnya itu yang sama, which is X. Jadi di sini aku akan lakukan distribusi sederhana aja. Jadi kayak yang sesuai dengan postulat 5 ini ya. Aku mau langsung ngelompokin aja yang X-nya dulu. Jadi di sini X ditambah sampingnya YZ, kemudian yang di sampingnya ini X YZ, obviously nggak ada X tapi W-nya di sini ada. Jadi W ditambah kemudian ada W not gitu ya. Nah, sisa suku yang belum tercantumkan itu yang ini, which is juga X bar gitu. Jadi bisa dikelompokin dengan X barnya. YZ ditambah Y. Nah, sekarang hal yang aku notice pertama itu bahwa di sini tuh ada 1. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di sini 1 itu apapun ditambahkan 1 nilainya itu adalah 1. Berarti di sini sebenarnya kita bisa langsung hilangkan aja seluruh hal yang ada di dalam kurung ini.
sebagai X1 gitu ya. Sedangkan X dan 1 ini sebetulnya langsung aja X, simply X aja gitu ya. Kemudian kita coba lihat di sini ada YZ tambah Y. Apakah hal tersebut bisa kami sederhanakan? Oh bisa, oke. Di sini ada teorema 4 kalau dilihat. Jadi kan bisa A tambah AB sama dengan A. Ini YZ tambah Y. Ya udah, ini berarti sama dengan Y gitu ya. Oke, terus berarti di sini X bar sama Y. Oke, hasilnya kita ini. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Mari kita lihat di atas. Apakah ada yang bisa kita... Oh, oke. Ini. Teorema 5. A ditambah A not B. Ini kan berarti X tambah X not Y sama dengan A tambah B. Berarti langsung aja kita tulis di sini X ditambah Y. Dan ini adalah fungsi yang paling sederhananya gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tabel kebenaran. Jadi apa itu tabel kebenaran? Sederhananya tabel kebenaran adalah bagaimana cara kita melihat semua opsi atau semua kemungkinan input itu menghasilkan outputnya apa. Jadi misalkan di sini kita memiliki fungsi yang memiliki 3 input. Pada tabel kebenaran itu dilihatkan semua output yang memungkinkan dari input ini itu sebetulnya apa gitu. Nah, cara membuat tabel kebenaran itu gampang banget sebetulnya. Jadi prosedural, kita tinggal melakukan hal yang sama aja sebetulnya. Misalkan jadi di sini kita ada 3 input. Ya udah, kita tulis aja semua kemungkinan input yang memungkinkan secara sistematis. Ya udah, kita tulis aja yang paling pertama itu kita selang-seling 01 01, terus yang kedua itu 0 2 kali, setelahnya 2 kali 00 11 00 11, terus yang ketiga itu baru kita 4 kali. Dan kalau misalkan di sini ada lagi kata-kata D gitu ya. Nah, ini berarti nolnya nanti bakal ada 8 kali baru nanti switching ke 1. Dan itu akan memberikan kita semua kemungkinan input yang ada. Dan kalau misalkan nanti ada lagi di sini, katakanlah E gitu ya, dah berarti nanti 16 gitu ya. Bener kan 16 32 ya gitulah pokoknya. Oke. Sekarang coba kita lihat 16 ya, benar 16 benar. Kita coba langsung saja menurunkan tabel kebenaran untuk salah satu contoh soal di sini. Kita mau dari yang sederhana dulu ya. Jadi ada fungsi yang memiliki input A B, kemudian di sini adalah fungsinya A ditambah B not. Oke, kita rumuskan aja dulu apa aja yang memungkinkan. Di sini berarti 01 01 gitu ya. Oke, kita langsung lihat aja di sini berdasarkan definisi dari operasi yang tadi kita udah definisikan di awal. Jadi di sini kita lihat kalau misalkan A-nya 0, B-nya 0, itu hasilnya apa berarti? Di sini kan berarti B-nya itu karena di not ini 1, kemudian A-nya 0. Nah, ini tuh adalah OR. Jadi karena dia OR, berarti antara salah satunya dibutuhkan 1 aja, hasilkan 1. Berarti kita mendapatkan untuk input 00 nilainya itu 1. Kita lihat sekarang kalau B-nya 1. B-nya 1 udah di sini 0, A-nya 0, 0 0 berarti 0. A-nya 1, B-nya 1. Ini OR. Berarti 1 dan untuk 1 1 ya udah. Ini 1 atau 0, nilainya 1. Jelas di sini sangat mudah gitu ya. Sekarang coba kita lakukan yang mungkin lebih susah gitu ya. Aku coba cari ya mungkin ini aja ya. Di sini ada 4 variabel input ya. Jadi kita bikin A, B, C, D. Terus kita tulis dulu input yang memungkinkan itu apa aja. Di sini mulai dari 01 0011 00001111. Terus di sini juga sebanyak 8 kali. 1 2 3 4. Waduh, nabrak 5 6. Jelek banget ya. Sabar, ini dipindahin dulu aja. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sisanya kita isi aja. Ya di sini selang-seling kan ya. Sini 0011. Kemudian isi aja terus. Oke.
Sekarang kita sudah memiliki semua input yang memungkinkan. Kita lihat fungsinya, itu adalah A, B, C not D, ditambah A, B, C, D not. Bagaimana cara kita menurunkan tabel kebenarannya? Di sini mungkin lebih gampang kalau misalkan kita lihat ya ini sebagai hal yang terpisah dulu. Jadi kita lihat bagaimana fungsi A, B, C, D-nya, kemudian fungsi yang keduanya di sini, baru kita jumlahkan di akhirnya di sini gitu. Dengan melakukannya perbagian-perbagian, ya kita nggak terlalu exhausted atau terlalu capek mikirnya tuh fungsinya panjang gitu ya. Jadi kita lihat dulu di sini untuk semua inputnya 0, di sini ada satu C-nya itu yang satu gitu ya. Jadi 0 0 1 0. Sedangkan ini adalah n. Berarti untuk ini menjadikan satu, semua nilainya tuh harus satu. Maka jelas di sini 0. Kemudian di bawahnya lagi ini jelas 0 juga karena yang kemungkinan untuk ini menghasilkan satu itu kalau misalkan A-nya 1, B-nya 1, C-nya berarti 0 ya, dan D-nya 1. Cuman ada satu doang yang memungkinkan hal tersebut, which is di sini 1101 ya. Nah, sisanya berarti kita dapat tuliskan 0. Ya gitulah ya, 0. Nah, lanjut aja langsung kita ke yang kedua, A B C D yang di sini D-nya di not. Jelas juga di sini kan n. Berarti untuk ini menghasilkan 1 itu kita butuh nilai di sini itu 1110. Ya udah, langsung kita cari aja di bawah 1110 di sini 1, sisanya di sini ya 0 0 0 0 0 0 dan seterusnya. Nah, baru kita lihat fungsi akhirnya. Fungsi akhirnya di sini itu adalah tambah, berarti OR gitu ya. Berarti kita lihat yang nilai di sini 1, di sini 1 dan sisanya 0. Dah, kita mendapatkan tabel kebenarannya sebagai berikut. Tentu kalau misalkan nanti kalian ujian di sini perlu dituliskan 0-nya ya, jangan kayak gini. Tapi ya, konsepnya seperti itu. Lanjut ke materi terakhir kita dalam video yang pertama. Di sini kita akan membahas terkait dengan gerbang logika. Jadi gerbang logika itu hanya bagaimana cara kita melambangkan and atau or atau not gitu ya, dengan cara menggunakan komponen-komponen listrik yang biasanya ada di dalam skematik logika gitu. Jadi ini tuh ada beberapa gerbang yang sudah didefinisikan dan kita tuh biasanya tuh untuk digunakan melihat misalkan ada input A, B, C, D. Di sini tuh dimasukkan inputnya apa aja gitu dan nanti dilihat bagaimana hasil dari inputnya untuk menghasilkan suatu output tertentu di sini. Gitu kan ya. Nah, dari situ kita sebetulnya simply cuman perlu tahu aja di sini apa aja gerbang logika yang ada supaya kita bisa merubah dari fungsi yang kita udah ada, terus kemudian kita ubah menjadi bentuk logikanya itu seperti apa gerbangnya. Nah, di sini kalau misalkan kita ada lubang di setelah gate-nya kayak lingkaran gini, ini berarti semuanya not gitu ya. Jadi ini kebalikannya. Di sini kan ada yang defaultnya di sini n, berarti NaND-nya itu ini kayak gini. Nah, di sini ada OR, terus habis itu NOR-nya yang ini defaultnya gitu ya. Untuk R ya udah, ini simply ada dua input A, B, dia nilainya 1. Kalau misalkan A dan B itu dua-duanya 1. Ini ada tabel kebenaran dari gerbang logika tersebut. Nah, seringkali untuk gerbang logika itu kita diminta untuk menurunkan katakanlah bagaimana cara menyusun gerbang logika dari tabel kebenaran yang diberikan, atau kebalikannya. Kita diminta untuk menghasilkan tabel kebenaran dari gerbang logika yang ada. Itu biasanya gambarnya itu kita seperti ini. Jadi kita tulis out inputnya itu di atas. Kemudian untuk masing-masing input kita tarik garis aja ke bawah seperti ini. Dan di sampingnya itu ada notnya gini ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya di sini adalah untuk supaya kita nanti kalau misalkan mau ngambil gerbangnya itu ada banyak di sini, katakanlah kayak gini, kemudian ada yang or-nya gitu ya. Aduh, jelek banget nih gambar ya. Intinya gitu ya. Kita bisa langsung tinggal tarik garis aja dari sini. Jadi ini berarti ngambil input untuk D not. Ini ngambil input dari C. Terus habis itu kalau misalnya kita mau ngambil di sini ada D lagi, D not, kemudian ada A.
Ya udah, tinggal tarik di sini. Ini kan berarti simply kalau misalkan kita gabungin kedua ini ya. Lagi misalkan melalui N. Nah, ini kelihatan jelas kalau misalkan yang pertama ini adalah katakanlah NaN. Berarti di sini karena NaN itu kan dia memasukkan input dari C dan D, berarti kita bisa melihat bahwa ini inputnya kalau kita tuliskan dalam bentuk aljabarnya itu kayak gini. Untuk gerbang yang di bawah ini OR dari D dan A gitu ya. D-nya D not. Berarti di sini D not dan ada A-nya juga, tapi di sini adalah plus. Nah, kedua dari suku ini kita N kan di sini. Berarti ya udah tinggal dikalikan aja dan ini menghasilkan fungsi yang kita cari. Sesederhana itu untuk gerbang logika. Jadi itu saja untuk pendahuluan dari digital dan kita lanjutkan pembahasannya pada video berikutnya.